KPC serahkan 2.000 alat rapid test untuk RSUD dan Puskesmas Sekute Timur. Setelah ditunggu sebulan lebih lamanya, akhirnya alat rapid test pesanan PT Kaltim Primakol atau KPC untuk pemerintah Kabupaten Sekute Timur telah tiba di Sangatta, Rabu 20 Mei 2020. Alat rapid test yang telah tiba sebanyak 2.000 unit dari 8.000 yang direncanakan. Pada hari ini juga, KPC langsung menyerahkan 2.000 unit alat rapid test tersebut kepada pemerintah Kabupaten Sekute Timur. Penyerahan dilakukan oleh GM External Affairs and Sustainable Development (ESD) Wawan Setiawan dan diterima langsung oleh Bupati Sekute Timur sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Insinyur Haji Ismunandar MT di teras kantor Bupati Sekute Timur Rabu 20 Mei 2020. Terima kasih kami ucapkan atas bantuan rapid test dari PT KPC ini. Tentu sangat berguna bagi Sekute Timur untuk menghentikan laju COVID-19 ini. Semoga menjadi ladang amal bagi Bapak atau Ibu sekalian, kata Bupati Ismunandar. Nah, pada hari ini kita akan diserahkan rapid test. Ini rencana 8.000 ya dari yang. Nah, jadi juga saya minta Kepala Dinas Kesehatan, kita sudah mesan juga kan untuk rapid test. Sudah mesan, terus kita juga udah minta provider juga. Ya, jadi beli aja banyak-banyak. Jadi, tapi susah juga, terus rapid test positif, jalan-jalan lagi tersenggol-senggol. Nah, kadang-kadang begitu kita rapid test, sehat, nggak mau tinggal di rumah. Aku sehat aja Bapak, sudah dites gitu. Nah, tapi pas berjalan senggol-senggol bahan lagi, nah bisa lagi masuk. Jadi ini juga perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa walaupun sudah di rapid test, tetap protokol kesehatan itu dijalankan. Jangan merasa positif atau negatif lalu kemana-mana jalan. Nah, jadi ini perlu pemahaman juga, karena siapa tahu ada berjabat tangan, senggol-senggolan atau apa yang dengan orang yang OTG. Nah, ini mungkin nanti perlu, kalau nanti sudah banyak kita adakan masal di mana kan begitu. Nah, misalnya khusus di pasar atau pedagang, ya kan? Karena ini yang banyak berinteraksi. Jadi ini sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Sekute Timur mengucapkan terima kasih kepada PT KPC dan PT Pertamina yang sudah berbagi untuk kita semua. Mudah-mudahan ini merupakan amal ibadah bapak-bapak yang sudah memberikan sumbangsihnya untuk membantu masyarakat dan untuk membantu kita semua melawan COVID-19 ini. 2.000 alat rapid test tersebut oleh Bupati langsung diserahkan kepada Direktur Rumah Sakit Kedungga Sangatta Dr. Anik Istiandari sebanyak 1.000 unit dan kepada Kepala Dinas Kesehatan Sekute Timur Dr. Bahrani Hasanal sebanyak 1.000 unit. Bahrani menyatakan bantuan tersebut sangat berguna dan akan segera mendistribusikan sebagiannya ke sejumlah puskesmas di wilayah Sekute Timur. Sementara yang lainnya untuk mendukung rencana pemerintah menggelar tes massal di sejumlah tempat rawan COVID-19. Bantuan rapid test ini sangat membantu pemerintah, terutama dengan adanya program rapid test massal yang telah dicanangkan. Rencananya kita akan melakukan tes massal di lokasi yang paling rawan seperti pasar, kata Bahrani. Ya, selama ini kami memang sudah banyak, ada sekitar 2.000 juga yang sudah kami laksanakan pemeriksaan. Itu terutama yang kepada masyarakat yang kemarin memang diduga baik itu statusnya ODP, OTG dan PDP, itu semua kami laksanakan ya sekitar 2.000 itu ya.
Nah, jadi selama ini kami beli sendiri dan juga dapat bantuan dari provinsi. Nah, jadi ada sedikit juga dari perusahaan-perusahaan ya, seperti contohnya tadi Pertamina itu hanya 80. Kemarin kami juga dapat dari GAM dan lain-lain. Dari Indeksim juga 40. Nah, jadi dengan adanya bantuan 1.000 ini, kami memang nanti berencana juga untuk ada screening massal, baik itu tempat-tempat keramaian, pasar, dan lain-lain. Dan nanti mudah-mudahan dengan screening massal ini bisa lebih banyak menjaring orang-orang ya, terutama yang OTG tadi, yang tanpa kita ketahui ternyata dia bisa menularkan. Tapi dengan kecepatan kita men-screening ini, kita lebih cepat untuk mengisolasi ya, agar penularan ini bisa benar-benar kita putus. Ya. Target screening massal ini nanti ke mana saja Pak yang menjadi prioritas Pak? Yang jelas pasar ya, kemudian juga teman-teman relawan kami itu yang utama ya. Kalau yang di rumah sakit kan sudah rumah sakit dapat bantuan, tapi relawan kami yang di puskesmas, kemudian juga di asrama diklat, nah itu jadi menjadi sasaran kami nanti. Kalau kami 21 puskesmas, jadi kalau satu kotak aja satu puskesmas berarti udah 200 kotak. 20 berarti ini, jadi maksudnya kalau ini bisa satu kotak 20 kali 21 hampir 500 rapid yang akan kami salurkan. Itu kalau satu aja, kayaknya nggak mungkin kalau satu. Selain tenaga kesehatan di puskesmas, juga masyarakat yang mereka tracing untuk dilakukan. Jadi ya mungkin nanti kalau memang bertahap dapat, ya kita menargetkan satu puskesmas dapat 5 box kali 20 ya 100 ya satu puskesmas. 100 kali 20, satu berarti 2.100 yang akan kita salurkan. Nah ini untuk puskesmas. Nah yang lain-lain tentu kalau di kabupaten utamanya yang masyarakat yang memang kita curigai terkontak paling tidak ya, terkontak erat dengan pasien baik ODP, PDP dan lain-lain. Oke, baik. Misalnya ini Pak, ada banyak yang ya, jadi rumah sakit memang sementara ini kita nambah lagi. Jadi nambah kemarin dua ruangan Sapir dan Nilam. Lalu karena trennya sudah mulai menurun, tadinya pasien tuh maksimal kemarin sempat 44 orang, sekarang sudah 37 orang. Jadi mudah-mudahan trennya menurun. Tapi kalaupun nanti membesar, masih rumah sakit yang kita andalkan. Sementara kami juga membentuk tiap kecamatan itu ada rumah isolasi. Jadi yang kira-kira keadaannya baik, kondisinya bagus, dan hasil rapidnya mungkin ada yang positif dan dia juga atau negatif masih perlu diisolasi hanya di kecamatan aja. Tapi kalau sudah bergejala dan kira-kira potensi memberat, nah itu langsung kita kirim ke rumah sakit. Jadi rumah sakit nanti memang selektif, nggak sembarang. Kalau semua dimasukin rumah sakit memang nggak cukup. Tapi kita mengusahakan selektif agar memang rumah sakit nanti cukup. Karena kalau semua masuk rumah sakit, selain ruangannya, tentu tenaga kesehatannya juga akan ini ya. Direktur RSUD Kedungga Dr. Anik Istiandari menyampaikan apresiasi yang sama. Menurut Anik, alat rapid test yang diterimanya ini akan diprioritaskan untuk mengetes tenaga medis di RSUD Kedungga. Yang 1.000 ini kami prioritaskan untuk rapid test tim medis kami. Selama ini fokus rapid hanya untuk ODP dan PDP karena alat rapid terbatas. Padahal tim medis adalah kelompok yang paling rentan terpapar COVID-19. Kami bersyukur sekali dengan bantuan dari KPC ini, kata Anik. Ibu dokter, Ya, pernyataan Ibu terkait dengan adanya bantuan rapid test dari KPC. ya tentunya pertama-tama saya terharu dan senang atas segala partisipasi yang sudah diberikan oleh PT KPC
sehingga membantu kami karena mengingat di lapangan rapid test ini susah dicari. Yang kedua, memang kebutuhan untuk tenaga medis kami kurang, Pak, belum semua. Dan kami berharap juga untuk selain petugas medis, petugas non medis juga dapat, karena kami juga bekerja di zona merah istilahnya, yang kita nggak tahu ya ini sifat virusnya seperti apa, kita tetap mengantisipasi. Dengan adanya bantuan 1.000 tadi, kita cukuplah untuk petugas kami dan seluruh karyawan rumah sakit sekitar 460-an ya, itu bisa 2 kali karena rapid test itu dilakukan 2 kali, Pak. 2 kali, Bu, ya? 2 kali. Jadi sekarang ini dilakukan, kemungkinan sampai seminggu kemudian kita periksa lagi. Oke, baik Bu, makasih Bu. Terima kasih. JMSD Wawan Setiawan berharap bantuan alat rapid test KPC tersebut bisa memetakan reaktif positif COVID-19 di masyarakat, sehingga bisa ditanggulangi lebih awal oleh tim medis. Kami berharap dukungan alat rapid test ini bisa memetakan reaktif positif, sehingga bisa ditangani lebih dini oleh tim medis di Kutai Timur, kata Wawan. Meskipun demikian, Wawan berharap pada proses rapid test nantinya tidak ditemukan kasus positif COVID-19. Ini hanya menjadi harapan dan doa kita semua. Semoga tidak ada lagi kasus positif baru di Kutai Timur, kata Wawan. Menyinggung proses pengiriman yang cukup lama, yakni 1 bulan lebih sejak proses pemesanan, Wawan menyatakan memang butuh waktu sebab pemesanan rapid test berasal dari seluruh dunia, selain adanya kendala transportasi pengiriman karena slowdown di Singapura. Kami memesan rapid test ini sudah lama, namun harus antri dengan pesanan dari negara-negara lain, serta adanya kendala slowdown di beberapa negara yang dilewati. Ya, kita bersyukur sekarang ini sudah datang 2.000 unit dari langsung kami serahkan kepada pemerintah, kata Wawan. Wawan lebih lanjut menyatakan 2.000 unit diserahkan hari ini merupakan tahap kedua setelah pada April lalu telah diserahkan sebanyak 80 unit kepada Kepala Dinas Kesehatan. Wawan berharap tahap ketiga segera tiba di Sangatta agar bisa langsung dimanfaatkan oleh tim medis di Kabupaten Kutai Timur. Media Kutim, Kutai Timur. Alat rapid test ini kan alat yang memang diperlukan di setiap negara. Jadi ingin mendeteksi sebuah alat yang sebetulnya sederhana saja, tapi bisa mendeteksi terkait reaktif COVID pada seseorang. Alat ini sangat dibutuhkan di sekian ratus negara dan kebutuhannya menjadi masif dan semua negara kan dalam kondisi slowdown, pengapalan dan lain-lain, sehingga kami memesan itu kurang lebih 1,5 bulan lalu ketika pandemi COVID ini terjadi. Tapi ini juga sebetulnya lewat lobby-lobby yang cukup panjang dan alhamdulillah bisa dipercepat, hari Senin sampai dan hari ini pula kemudian kita serahkan ke kebutuhan 8.000, mudah-mudahan hari ini 2.000. Saya yakin ini akan bertambah untuk kepentingan banyak hal. Saya yakin perawat dan paramedik yang langsung bersentuhan dengan yang penderita juga menjadi lebih penting untuk disegerakan. Mudah-mudahan alat ini bisa berguna dan memberikan manfaat, dan yang pasti berharap paling tidak ada satu kepastian gambaran selama ini bagaimana keadaan di Kutai Timur terkait dengan penyebaran COVID ini. Oke, baik. Terima kasih Pak. Demikianlah Kutai Timur dalam berita. Sampai jumpa di berita selanjutnya.